Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Ahli Pedang Keluarga Tang. Kita masuk di part 25. Di awal video ini, beberapa jam kemudian pembukaan acara Sedang Icuan pun digelar, di mana setelah para pengiring musik melantunkan sebuah alunan melodi yang begitu tenang, Yosuryo naik ke atas arena menuturkan. Kalian sudah tahu betul Sedang Icuan itu acara semacam apa, bukan? Tak perlu diperhalus. Itu tempat di mana kita memperoleh atau kehilangan hak. Perebutan hak ini akan dilaksanakan dengan kontes bela diri. Berdasarkan tradisi, bahkan duel hidup atau mati pun diperbolehkan. Pertaruhannya tertulis di dokumen dan ditandatangani dan pemenang dapat mengklaimnya. Hak untuk menggunakan pertaruhannya adalah selama 5 tahun. Dan untuk perselisihan, hal utama menesahkannya. Namun jika kalian melanggar ini, akan dianggap sebagai kelalaian bagi seluruh aliansi Black Death. Kalian harus membayar harga yang sepantasnya. Itu akhir dari penjelasannya. Kali ini, Sedang Icuan diberi kehormatan untuk dihadiri oleh para tamu terkemuka. Kita punya seorang sang pahlawan perkasa, Sang Myung-il dari Nine Ring Sword. Mendengar namanya, meskipun keadaannya begitu tegang, mereka semua yang mendengarnya bergumam. Nine Ring Sword, dia salah satu tonjolan terhebat aliansi Black Death. Bukankah dia salah satu dari 6 Lord Diab Unorthodox? Sebagai seorang swordsman, aku sudah lama ingin bertemu dengannya setidaknya 1 kali. Lalu, bersamaan dengan Yumyong yang menyadari jika Sang Myung-il telah mencapai Paril, Sang Myung-il sendiri tersenyum berkata, "Ya, ini gak memalukan. Aku Sang Myung-il. Aku datang ke Sedang Icuan ini bersama dengan putrinya Nona Junjo, Yonhee. Kuharap kalian menunjukkan yang terbaik pada kami." Lalu, Yosuryo melanjutkan, "Kali ini, duel hidup atau mati akan dikepalai oleh sang pahlawan perkasa. Bagi siapapun yang menginginkan duel hidup atau mati, harus meminta izin dari sang pahlawan. Sekarang, mari kita mulai Sidang Icuannya." Tepat setelah ia mengatakan itu, seorang pemuda dari sekte Taiyu Silent Sword, putra pertama mantan ketua sekte Makinhu, sekaligus ketua sekte saat ini, Mak Cheonhui mengangkat tangannya berkata, "Kumohon padamu, pahlawan perkasa, tolong izinkan aku bertarung melawan sang tuan muda keluarga Tang di duel hidup atau mati." Mendengar perkataannya, Sang Myung-il pun menatapnya membalas. Berpakaian baju bela diri hitam dan membawa pedang ganda. "Ya, kau pastilah dari sekte Taiyu Silent Sword." Lalu, sembari terus merhatikannya, Sang Myung-il terdiam berpikir, apakah ini balas denda? Aku sudah dengar tentang apa yang terjadi pada Makinhu dan keluarga Tang. Situasi yang tidak terduga. Dia pria yang mumpuni, memiliki kekuasaan yang signifikan bahkan di sektenya. Di saat Sang Myung-il berpikir seperti itu, Cheonhui menekankan, "Aku Mak Cheonhui, penerus sekte Taiyu Silent Sword. Aku ingin menentaskan dendam terhadap tuan muda keluarga Tang dalam hidup atau mati karena telah membunuh ayahku." Tentu saja perkataannya membuat Miryong merasa kesal. Ngomong apa dia coba? Kan mereka lah yang menyerang kita duluan. Yungryong yang merasa ngeri dengannya membalas, "Shh, kecilkan suaramu, nanti dia bisa dengar tahu." Kemudian Sang Myung-il menuturkan, "Baiklah, Mak Cheonhui dari sekte Taiyu Silent Sword dan tuan muda keluarga Tang, naiklah ke arena bela diri." Dengan begitu, mereka berdua pun menaiki arenanya, yang orang di sana membicarakannya. Bahkan, Yonhee kecil bergumam, "Oh, jadi itu tuan muda keluarga Tang. Tingginya kemampuan bela dirinya sempat dirumorkan, tapi dia benar-benar tampan ya." Tingkah yang seperti itu pun membuat Sang Myung-il di sampingnya berpikir. Wajahnya bahkan berbinar kepercayaan diri. Jika keluarga Tang kalah di duel hidup atau mati ini, tentu akan menjadi kekecewaan yang besar. Dengan pikiran seperti itu, Sang Myung-il pun menuturkan, "Dengar, di duel hidup atau mati ini, tak ada yang boleh ikut campur selain para peserta, pengawal mereka, dan pelayan mereka. Selain itu, tak ada larangan untuk serangan dari segi apapun, dan seseorang punya hak untuk mengabaikan lawan yang menyerah. Apa kalian berdua menyetujui hal ini?"
Dengan serentak, Yum Yong dan Chon Hui pun menyetujuinya, yang buat Sang Myung Il melanjutkan. Juga karena kalian mewakili stek kalian masing-masing, pengawal dan pelayan kalian boleh lolos dari pemeriksaan. Tuan muda keluar Gatang, apa kau tidak membawa pengawalmu? Yum Yong membalas, ya aku bawa, tapi aku menyuruh mereka untuk tidak ikut campur. Mau 1 atau 3 orang, hasilnya tak akan berubah. Tentu saja perkataan Yum Yong membuat Chon Hui dan kedua pengawalnya merasa geram. Meskipun begitu, Sang Myung Il tersenyum menimpali. Kau cukup nekat ya, aku suka. Mari kita mulai saja. Tepat setelah Sang Myung Il mengatakan itu, Chon Hui dan kedua pengawalnya pun menarik pedangnya. Lalu setelah saling melirik satu sama lain, mereka bertiga pun mengeluarkan sword ki miliknya, yang membuat para penonton di sana bersorak. Wah, sword ki itu soalan sword ki-nya Master Sekte Taiyu yang terkenal itu. Dia telah menguasai teknik Ultimate Twin Sword. Kemudian, kedua pengawalnya pun menerjang Yum Yong bersamaan dengan Chon Hui yang berpikir, ketika para bawahanku mengalihkan perhatiannya dan membuka celah, aku akan mencabiknya dengan Twin Sword tepat di hadapannya. Sayangnya, rencananya gagal seketika, di mana kedua bawahannya dengan mudah dihabisi Yum Yong yang menggunakan jarum beracunnya. Tentu saja, hal itu membuat semua orang di sana terkejut bengong. Apa-apaan? Kenapa malah penyerang itu yang tak berdaya? Lihat, di leher mereka tertancap jarum bulu. Bahkan Sang Myung Il sendiri berpikir, oh, kecepatan serangannya begitu cepat, bahkan mataku tak bisa melihatnya. Lalu, di tengah ketegangan itu, Yum Yong menatap Chon Hui berkata, mau sampai kapan kau berdiri begitu terus? Jika kau terus menunggu, aku bisa menguap karena bosan loh. Chon Hui yang semakin jengkel membalas, aku akan menghabisimu apapun yang terjadi. Akan kuhancurkan kau. Tepat setelah mengatakan itu, Chon Hui pun menghentakkan kakinya menerjang maju. Namun, Chon Hui malah dibuat terkejut oleh Yum Yong yang tiba-tiba hilang di depannya. Ditambah lagi, Yum Yong malah muncul di sampingnya, menusuknya menggunakan jarum beracunnya sembari berkata, di antara orang-orang yang menyusup ke rumah utama saat kompetisi, aku ingat ada 2 orang yang menggunakan gaya pedang pas sepertimu. Satunya ayahmu, mantan kepala keluarga, dan satunya lagi mata-mata. Tapi, kau jauh lebih payah dari mereka berdua. Kalianlah yang memulai api, dan sekarang malah bicara soal balas dendam. Tentu saja, jarum beracun yang menusuk pipinya membuat Chon Hui tak bisa berkutik dari tempatnya, hingga marahnya semakin naik. Apakah balas dendamnya akan diakhiri semudah ini? Melihat hal itu, orang-orang di sana pun berkomentar, weh, bahkan belum seberapa waktunya semenjak ini mulai. Bukankah jarak perbedaan di antara kemampuan keduanya terlalu jauh? Apa sang tuan muda sekuat itu? Ataukah sang penerus sekte Taiyu selain sword yang memang biasa saja? Chon Hui pun yang bisa mendengar komentar mereka, kini menggertakkan giginya berpikir, ini tidak adil. Bukan hanya fakta bahwa aku tak bisa balas dendam, tapi aku malah menjadi lebih payah dari ayahku. Lalu, anak bajingan itu akan kubuktikan bahwa aku ini jauh lebih baik daripada mereka. Dengan pikiran seperti itu, Chon Hui pun memaksakan dirinya hingga wujudnya berubah penerdakan hitam dan langsung menerjang Yum Yong dari belakang. Sayangnya, serangan penghabisannya yang berisi daya pedang miliknya tangis dengan mudah oleh Yum Yong. Bahkan Yum Yong pun mematahkan pedangnya hingga semua orang di sana terperanjat kaget bersamaan. Pasti kalian terkejut kan? Dia sampai tak bisa bereaksi loh. Sekarang lebih sulit bagiku untuk membayangkan orang itu kalah. Kemudian, bersamaan dengan Chon Hui yang terjatuh ambruk kehilangan nyawanya, Yum Yong di depannya berpikir, aku rencananya ingin biasa saja melawannya, tapi aku tak mengira dia bakal tetap bergerak. Setelah ditusuk jarum beracun yang berisi racun pendengaran, apa inderanya semakin tajam saat tepat di ambang kematian. Di saat Yum Yong berpikir seperti itu, Sang Myung Il tersenyum menuturkan, wah, mengesankan. Tak bisa aku percaya kau menggunakan tekniknya dalam situasi itu. Aku pernah dengar keluarga Gatang menggunakan sarung tangan atau mengganaskan kulit mereka untuk mengatasi senjata tajam tersembunyi. Tapi aku tak menyangka
bahkan sampai bisa menahan pedang yang berisi daya pedang. Mendengar hal itu, meskipun sebenarnya itu berkat Protective Armor Dragon Scales, Yumyong yang tak ingin menyebutkannya membalas. Di rumah utama, ada juga sesuatu yang seperti itu bukan? Sang Myung-il menimpali. Itu juga menakjubkan. Aku dan juga Sekte di Fire mengakui kemenangannya keluarga Ta. Kau juga bebas memilih ingin melanjutkan duel ataupun menghentikannya. Sembari melihat ke sekelilingnya, Yumyong melanjutkan. Tentu saja, akan ku teruskan. Tapi, jika Nandering Sword berkenan, aku tidak mempermasalahkan jika semua anggota aliansi Black Death menyerangku sekaligus. Hasilnya pun akan sama saja. Tentunya, perkataan Yumyong yang begitu merendahkan mereka semua membuat mereka menggertakkan giginya. Apa kau bilang? Kau ingin kami menjus sekaligus? Dasar bajingan sombong. Baru menang sekali saja sudah merasa paling kuat ya? Kau pikir bisa sampai dari itu hanya karena kau Lord Muda dari keluarga Tang yang akan runtuh? Biar kutunjukkan kepadamu siapa yang menguasai cuan sebenarnya. Namun, belum sempat mereka menaiki arenanya, Yosuryon menegaskan, cukup, duel hidup atau mati ini memang diperbolehkan di sini. Tapi sedang si cuan itu bukan pertarungan jalanan untuk membuat onar. Acara ini adalah acara resmi, di mana para murid mewakili sektenya masing-masing untuk menunjukkan seni bela dirinya. Sebagai perwakilan dari acara pertemuan ini, aku tidak bisa mengizinkanmu bertindak sesuka hati dan mengabaikan peraturan. Namun, meski Yosuryon telah menegaskan seperti itu, Sang Myung-il di sana malah menyanggahnya. Tak perlu aku itu, ya kan Master Yo? Aku juga penasaran ingin melihat seberapa hebat Lord Muda keluarga Tang ini. Yosuryon yang tak menduganya membalas. Tapi, kalau kita ingat lagi tujuan dari pertemuan ini, namun, belum sempat ia bisa menyelesaikan kalimatnya. Sang Myung-il meliriknya menyela-nyelanya. Jika situasinya menjadi tak terkendali, maka aku yang akan turun tangan langsung. Mendengar hal itu, Yosuryon yang tak bisa membantahnya pun berkata, jika itu keinginan dari Six Master, maka akan kuikuti. Dengan begitu, Sang Myung-il pun menuturkan, teknik Hidden Weapon keluarga Tang adalah teknik yang khusus untuk pemusnahan massa. Serangan gabungan dengan terlalu banyak orang hanya akan mengganggu pergerakan satu sama lain. Jadi, batasi penantangnya menjadi 3 orang saja, dan aku akan membiarkan memilihnya. Kalau kau tidak puas dengan kondisi itu, katakan saja. Yumyong tersenyum membalas, oke, akan kulanjutkan sesuai kondisi itu. Beberapa puluh menit kemudian, setelah acaranya kembali berlanjut, Sang Myung-il sama sekali tak mengerti apa yang dilihatnya. Hingga ia pun tak bisa mengontrol ekspresi wajahnya tatkala ia berpikir. Penilaianku salah. Kupikir, setelah beberapa kali pertarungan, secara perlahan akan ada yang menemukan cara untuk membongkar teknik Hidden Weapon keluarga Tang dan memberikan kesempatan untuk penantang selanjutnya. Tapi, tidak lebih dari setengah jam, sudah lebih dari setengah peserta dikalahkan, dan dia masih belum menggunakan apapun selain setengahnya. Apa tidak ada satupun peserta lain yang bisa menyainginya? Kalau menilai dari ki miliknya, seharusnya dia tidak sekuat ini. Lalu, apa yang bisa menjelaskan perbedaan kemampuannya yang sangat jauh ini? Kalau begini terus, kami tak bisa melanjutkan pertemuan sedang cuan ini. Di saat Sang Myung-il berpikir seperti itu, keadaan para peserta pun semakin tak terkendali, di mana mereka semua berlarian panik ingin meninggalkan arena tersebut. Aku menyerah. Aku mau keluar saja. Cemaedan, bagaimana cara kita melawan seorang sepertinya? Lupakan pertemuan ini. Aku menyerah. Namun, di tengah keributan itu, tiba-tiba saja ada seorang pria yang menghentakkan kakinya dengan keras di atas arena. Hingga semua di sana pun berhenti dan melirik ke arahnya. Lalu, di saat perhatian semua tertuju kepadanya, pria tersebut menuturkan, akulah penantang selanjutnya dari klan Chobung. Tak perlu ada sekte lain yang ikut maju. Aku dan pengawalku sudah lebih dari cukup. Kesombonganmu akan berhenti di sini. Ternyata pria itu adalah wakil ketua klan Chobung, Yop Chonggang, yang bisa dikenali dengan mudah di pakaiannya. Hingga Sang Myung-il sendiri berpikir, tak penerus lain kabur melarikan diri. Klan Chobung naik ke atas dan menjadi penantang selanjutnya, seperti yang diharapkan dari mereka. Dengan pikiran seperti itu, Sang Myung-il pun berkata,
Lord muda keluar gatang. Apa kau punya syarat lain untuk melanjutkan duel hidup mati ini? Yum Yung yang merasa tertarik dengan tubuh Hyop Shonggang karena bahkan di kehidupan sebelumnya ia tak pernah melihat sesuatu yang seperti itu pun menggelengkan kepalanya, yang membuat Sang Myung-il melanjutkan. Baiklah kalau begitu, mulai duelnya. Video ini pun diakhiri dengan tepat setelah Sang Myung-il mengatakan itu, Yum Yung langsung saja melemparkan jarum beracunnya. Namun tak seperti para peserta sebelumnya, jarum beracun miliknya malah terpental dari tubuh kedua pengawal Hyop Shonggang yang melindunginya. Bahkan, jarum-jarumnya pun bengkok, seakan telah menghantam sesuatu yang begitu keras dan padat.